Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika cinta yang terlarang bukan hanya membawa kesedihan, tetapi juga membuka pintu ke dunia gaib? Kisah ini tentang Pak Mulyono, seorang pengusaha mebel sukses yang memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan demi kekayaannya. Namun, cintanya pada Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, membawa konsekuensi yang jauh di luar nalar manusia. Pak Mulyono adalah seorang pengusaha mebel yang berjuang dari nol. Di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, ia memulai usahanya hanya dengan alat-alat sederhana. Hidupnya penuh kerja keras, namun tak pernah lepas dari kekurangan. Suatu malam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang wanita berpakaian hijau menawarkan kekayaan yang melimpah. Ia tak mengenal siapa wanita itu, tapi tatapannya begitu memikat. Tatapannya seperti menembus jiwanya, memberikan rasa takut sekaligus daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Wanita itu tidak berbicara pada awalnya, hanya berdiri di tengah lautan kabut yang tak berujung. Pak Mulyono merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam mimpinya, seperti kehadiran yang bukan dari dunia ini. Saat ia mencoba mendekati, suara angin berdesir membisikkan kata-kata yang tak jelas, tapi menggetarkan hati. Hari demi hari, mimpi itu datang kembali. Wanita tersebut mulai berbicara, suaranya lembut tapi penuh wibawa, seperti berasal dari dua dunia yang berbeda. Ia tidak hanya menjanjikan kemakmuran, tapi juga menyampaikan bahwa takdir besar telah menunggu Pak Mulyono. Datanglah ke pantai selatan, dan takdirmu akan terwujud, katanya. Setiap kali mimpi itu berulang, detail yang disampaikan semakin jelas. Pak Mulyono mulai melihat gambaran tempat dengan pantai yang membentang luas, ombak yang berkilauan di bawah sinar bulan, dan suara gamelan yang samar terdengar di kejauhan. Anehnya, setiap ia terbangun dari mimpi itu, tubuhnya terasa dingin seperti baru saja terkena percikan air laut. Hal ini membuatnya merasa takut sekaligus penasaran. Ia mulai mempertanyakan apakah semua ini sekadar mimpi biasa, ataukah sebuah panggilan dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tergerak oleh keinginan untuk sukses, Pak Mulyono pergi ke pantai selatan. Dengan hati yang diliputi kecemasan, ia menyiapkan segala sesaji seperti yang diminta dalam mimpinya. Beberapa malam sebelumnya, ia bahkan sempat mengunjungi orang pintar untuk memastikan bahwa langkahnya tidak keliru. Dalam perjalanan ke pantai, suara gemuruh ombak yang terdengar dari kejauhan seolah memanggil-manggilnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ketika ia tiba, suasana pantai begitu sunyi, hanya terdengar desiran angin dan suara deburan ombak. Langit malam dihiasi bulan sabit yang tampak lebih terang dari biasanya, memberikan kesan magis. Pak Mulyono meletakkan sesaji di atas batu besar yang berada di tepi pantai. Ketika ia melafalkan doa, tiba-tiba angin berhembus kencang dan suara gamelan yang samar dalam mimpinya kini terdengar nyata. Ia merasa seluruh tubuhnya menggigil, namun sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan membuatnya tetap tegak berdiri. Di sana, ia bertemu dengan sosok wanita yang pernah hadir dalam mimpinya. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Kecantikannya memukau, tapi aura mistisnya membuat bulu kuduk berdiri. Pak Mulyono menyampaikan niatnya. Dengan napas tertahan dan gemetar, Pak Mulyono mengungkapkan keinginannya. Ia ingin mengubah nasibnya, mendapatkan kekayaan untuk membahagiakan keluarganya, dan mengangkat derajat mereka. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang mendengarkan. Nyi Roro Kidul memandangnya dengan senyum tipis, namun sorot matanya tajam dan penuh misteri. Aku bisa memberimu segalanya,
katanya dengan suara yang tenang namun memerintah. Tapi hanya jika kau bersedia menjadi milikku, seutuhnya. Kata-kata itu membuat Pak Mulyono bergidik. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar permintaan menjadi kekasih. Aura mistis di sekitar wanita itu semakin terasa. Pak Mulyono tahu bahwa ini bukan hanya tentang cinta, melainkan sebuah perjanjian yang akan mengikat jiwanya selamanya. Ia hanya bisa terdiam, merasakan detak jantungnya semakin cepat, sementara pikirannya dipenuhi keraguan dan rasa takut. Awalnya, Pak Mulyono ragu. Bayangan anak-anaknya yang sering mengeluh karena kekurangan. Wajah istrinya yang penuh harap, dan impiannya untuk memberikan kehidupan yang layak pada keluarganya berputar-putar dalam pikirannya. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang tak bisa ia abaikan. Bagaimana jika perjanjian ini membawa malapetaka? Pikiran itu menghantuinya. Ia mencoba mengalihkan pandangan dari mata tajam Nyi Roro Kidul, tetapi suara lembut penuh kuasa itu kembali berbicara. Waktumu tidak banyak, pilihan ada di tanganmu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Pak Mulyono akhirnya mengangguk dengan pelan. Baiklah, katanya dengan suara bergetar. Keputusannya membawa rasa lega sekaligus ketakutan yang mencekam, seolah-olah ia baru saja melangkah ke dalam jurang yang tak berdasar. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Usaha mebelnya berkembang pesat, seolah diberkati kekuatan tak kasat mata. Pesanan datang dari berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Setiap hari, gudang pabriknya penuh dengan aktivitas. Karyawan baru direkrut, dan mesin-mesin canggih mulai menggantikan alat-alat tradisional. Produk-produknya menjadi primadona di pasar, dikenal karena keindahan dan kualitasnya. Namun, di balik kesuksesan itu, Pak Mulyono merasakan sesuatu yang ganjil. Ia merasa seperti ada kekuatan lain yang mengatur segalanya. Terkadang, ia mendengar bisikan halus di telinganya saat bekerja, atau melihat bayangan hijau melintas di sudut mata. Meskipun demikian, ia memilih untuk mengabaikan semuanya, berusaha menikmati kejayaan yang selama ini ia dambakan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Mulyono akan menghilang dari rumah dengan alasan yang tak jelas. Ketika ditanya oleh istrinya, ia hanya memberikan jawaban singkat. Ada hal penting yang harus aku urus. Bu Lasmi merasa ada sesuatu yang disembunyikan, terlebih saat ia mulai mencium aroma bunga melati yang samar, namun menusuk, bersamaan dengan menghilangnya suaminya. Malam itu, suara gemuruh petir terdengar meski langit tetap cerah tanpa awan. Seekor burung gagak hitam tiba-tiba bertengger di pohon depan rumah mereka. Matanya tajam menatap ke arah kamar Pak Mulyono. Bu Lasmi merasakan hawa dingin menyelimuti rumah, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Ia mencoba berdoa, namun perasaan cemas terus menghantuinya. Ada apa sebenarnya dengan suaminya? Bu Lasmi mencoba mencari tahu. Dengan tekad yang kuat, Bu Lasmi memutuskan untuk mengikuti suaminya di malam Jumat Kliwon berikutnya. Ia menunggu dalam diam, bersembunyi di balik jendela kamar sambil memperhatikan gerak-gerik Pak Mulyono. Ketika tengah malam tiba, ia melihat suaminya keluar dari rumah dengan membawa sesaji di tangannya sebuah nampan berisi bunga, dupa, dan segelas air. Langkah Pak Mulyono terlihat berat namun mantap, seperti sedang dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Bu Lasmi segera mengenakan selendang dan menyelinap keluar rumah, memastikan dirinya tetap berada dalam bayang-bayang agar tak terlihat. Perjalanan menuju pantai terasa mencekam.
Di sepanjang jalan, suara anjing melolong bersahutan, angin dingin berhembus membawa aroma bunga melati yang semakin kuat. Ketika mereka sampai di pantai, Bu Lasmi melihat Pak Mulyono berhenti di tepi laut. Ia berlutut di depan sebuah batu besar, menyalakan dupa, dan mulai berkomat-kamit, seolah berbicara dengan seseorang. Di pantai, ia melihat suaminya berbicara dengan seseorang yang tidak tampak jelas. Bu Lasmi hanya bisa menangis dalam diam, merasa ada sesuatu yang salah. Pak Mulyono mulai berubah, ia sering melamun, menjadi mudah marah, dan terkadang berbicara sendiri di malam hari. Hal ini membuat Bu Lasmi semakin khawatir. Suatu malam Bu Lasmi memberanikan diri bertanya. Namun Pak Mulyono hanya menjawab singkat, "Ini untuk kita semua, jangan ikut campur." Kehidupan mereka semakin tidak harmonis. Meski harta berlimpah, keharmonisan keluarga mulai hancur. Anak-anak mereka merasa kehilangan sosok ayah yang dulu penuh kasih. Pak Mulyono mulai dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Nyi Roro Kidul dengan wajah marah, menuntut lebih dari sekadar cinta. Ia mencoba berhenti, tapi tidak bisa. Setiap kali mencoba meninggalkan perjanjian itu, bencana kecil mulai menghampiri usahanya. Pesanan dibatalkan, mesin mebel rusak tanpa alasan. Bu Lasmi akhirnya meminta bantuan seorang kiai. Kiai tersebut mengatakan bahwa Pak Mulyono telah terikat perjanjian gaib yang sulit diputus. Pak Mulyono dipanggil untuk berbicara dengan kiai itu. Awalnya ia menolak, tapi setelah didesak, ia akhirnya mengaku tentang hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Kiai tersebut memberikan saran agar Pak Mulyono segera bertaubat. Namun, hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Pak Mulyono merasa terperangkap. Nyi Roro Kidul muncul kembali dalam mimpinya, kali ini dengan ancaman. Jika ia mencoba memutuskan hubungan, akan ada nyawa yang harus menjadi bayarannya. Pak Mulyono menjadi gelisah. Ia mulai menjauh dari keluarganya, merasa takut akan konsekuensi dari tindakannya. Pada suatu malam ia memutuskan untuk berdoa dan bertaubat. Ia menangis di depan sajadah, meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, keesokan harinya, tragedi terjadi. Salah satu mesin di pabriknya meledak, melukai beberapa karyawan. Pak Mulyono merasa ini adalah peringatan terakhir. Ia kembali ke pantai selatan, kali ini dengan niat untuk mengakhiri segalanya. Ia membawa doa dan ayat-ayat suci, berharap dapat melawan pengaruh Nyi Roro Kidul. Pak Mulyono akhirnya menghilang. Tubuhnya ditemukan di tepi pantai keesokan paginya, dengan senyuman tipis di wajahnya. Usahanya tetap berjalan, tapi keluarga dan masyarakat setempat menyadari harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah keserakahan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan yang tidak halal hanya akan membawa kehancuran. Harta dunia memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan iman dan keluarga kita. Tetaplah bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.